Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ainur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-6 saya, yaitu mengenai sort. Nah, untuk soalnya praktikum disuruh pada modul 2 Anda telah melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma sorting sederhana. Pada praktikum kali ini, lakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, sort, sort. Dengan ketentuan karena NIM saya ganjil itu 007, maka saya untuk merge sortnya NIM, sort sortnya nama, quick sortnya berdasarkan NIM. Ini sama, instansi variabelnya sama dengan modul 2 mahasiswa membutuhkan objek, kemudian instansi variabelnya sama dengan itu. Bedanya di sini saya tambahkan mengenai merge sortnya. Ini untuk inisialisasi mahasiswa, kemudian ini untuk rekursif merge sortnya. Ini untuk metode rekursifnya dengan argumen 1, 2, 3 argumen. Kemudian if lower bound sama dengan upper bound ini merupakan batasnya untuk rekursif. Jadi nanti misal dia tidak jika dia tidak termasuk di if lower bound tidak sama dengan upper bound, maka dia akan masuk else. Nah, dia akan mencari midnya dulu atau nilai tengahnya dulu dengan cara lower bound plus upper bound per 2. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian akan masuk rekursif workspace lower bound mid. Nah, ini untuk bagian sebelah kiri atau yang awal, setengah pertama. Sedangkan untuk yang ini setengah ke atas. Cara menandainya ini mid plus 1, berarti dia dari nilai tengah ke atas, nilai tengah tambah 1 ke atas sampai upper bound. Sedangkan lower ini untuk batas bawahnya lower bound, untuk batas atasnya mid. Kemudian ini untuk pemanggilan metode merge-nya di sini. Nah, nanti kalau sudah tidak memenuhi ini, maka dia kan termasuk ini, berarti lower boundnya sama dengan upper bound, maka sudah berhenti untuk rekursifnya. Ini untuk metode merge-nya, lower bound sama dengan low index, mid-nya diganti menjadi high index dikurangi 1. Kemudian ini jika low index kurang dari sama dengan mid dan high index lebih besar sama dengan upper bound, maka karena di sini saya bernim ganjil, ini NIM ganjil, maka menggunakan NIM berdasarkan NIM. Ini ditambahkan get NIM, ini juga ditambahkan get NIM. Ini jika mahasiswa MHS low index get NIM kurang dari MHS high index, maka dia akan workspace C++ nya sama dengan mahasiswa MHS low index plus. Nah, jika tidak, workspace C++ nya sama dengan high index. Nah, ini juga sama, intinya kalau merge itu ya, untuk metode ini dia mengurutkan dan menggabungkan. Ini untuk menggabungkannya dari yang tadinya dibagi 2 sampai menjadi 1, kemudian diurutkan di sini, dibanding-bandingkan, dibolak-balik kalau ada yang salah, kemudian di sini untuk digabungkan.
menjadi 1. Itu untuk merge sort-nya. Kemudian yang kedua yaitu shell sort. Sebetulnya ini hampir sama dengan merge sort-nya. Bedanya di sini ini hanya sama dengan menggunakan 3 kali n elemen min 1 karena dinilai lebih efektif. Nah, berhubung saya NIM-nya genap, NIM-nya ganjil, maaf maksudnya NIM-nya ganjil, untuk shell sort-nya untuk mengurutkan nama berdasarkan nama ini hampir sama. Jika H lebih dari 0, maka out-nya sama dengan H, out kurang dari n elemen, nilainya disimpan sementara, mahasiswa out-nya MHS out-nya disimpan sementara di temp, kemudian in sama dengan out. Nah, ini karena ini mengurutkan nama, .get nama compare to karena string, terus nanti ditambahkan untuk disininya to string. Kemudian ini untuk MHS in-nya sama dengan MHS in min H, otomatis in sama dengan in min H. Kemudian mahasiswa in-nya sama dengan nilai yang disimpan sementara tadi, sama dengan temp. Kemudian jika sudah sampai sini, hanya akan dibagi dua lagi sama seperti di merge sort-nya. Kemudian untuk quick sort, recursive quick sort, ini untuk rekursifnya batas kiri, batas kanan, sama if. Kalau rekursif, if itu hanya sebagai batasnya saja. Jika batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka sudah berhenti rekursifnya. Nah, ini untuk pivotnya adalah batas kanan atau yang paling sebelah kanan sendiri, ujung kanan sendiri. Nah, ini adalah spesialnya atau karakteristik dari quick sort itu mempunyai pivot dan partisi. Di sini juga sudah dijelaskan partisi array, juga ada sub array-nya, kemudian ada pivotnya. Ini untuk pivotnya kalau digambarkan di gambar animasinya. Kemudian ini untuk sama, ini sebelah kiri, sedangkan ini untuk sebelah kanan. Tandainya jika batas kirinya atau batas kirinya ini batas kiri, kemudian batas kanannya diganti menjadi partisi min 1. Jika untuk sebelah kanan, batas kirinya adalah partisi, kemudian partisi plus 1, untuk batas kanannya batas kanan. Kemudian pemanggilan ini metode partition itu partisinya. Nah, di sini untuk nih, jika indeks kirinya batas kiri dikurangi 1, indeks kanannya batas kanan ditambah 1. Kemudian ini bernilai benar jika indeks kiri harus lebih kecil daripada batas kanan tentunya. Dan indeks kiri .get nim, karena saya ganjil menggunakan nim, berdasarkan nim nilainya harus lebih kecil daripada pivotnya, sedangkan sebelah kanan harus lebih besar dari pivot indeks kanannya. Kemudian indeks kanannya juga harus lebih besar dari batas kiri. Nah, jika indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan, berarti akan di-pick. Nah, jika tidak, maka akan dibalik menggunakan metode swap. Sama metode swapnya sama seperti dulu. Mungkin langsung saja di run biar bedakan. Oh ya, untuk datanya saya tetap pakai data yang ada di modul 2 supaya lebih mudah, akan tetapi saya balik kan hasilnya 00 dulu, 00 10 20 30 30 40. Nah, untuk memudahkan, karena yang pertama adalah
menggunakan NIM. Oke, di sini saya tambahkan saja NIM. Ini untuk nama, ini untuk NIM kanan. Nah, ini untuk aslinya. Yang pertama 50, 60 NIM-nya. Nah, ketika sudah di merge sort, jadi urut NIM-nya 00, 10, 20, 30. Dan seterusnya untuk shell sort-nya berdasarkan nama. A dulu, AG, AH, AR, dan seterusnya. Kemudian untuk quick sort-nya berdasarkan NIM. Ini sudah urut 00, 10, 20, 30. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.